saat itu kok jadi saya saat itu tuh nggak yakin, ada ketakutan. Kayaknya saya nggak yakin ya saya meninggal nanti saya dijemput malaikat nih, atau Tuhan sendiri gitu. Saya tiba-tiba merasakan ketakutan. Nah, di situ saya mulai berpikir, kalau saya mengikuti sebuah jalan ajaran yang sudah saya yakini selama bertahun-tahun, saya sembah, saya taatin, saya ikutin, tapi kalau saya sendiri meninggal dan saya nggak yakin saya bakal masuk surga, saya nggak yakin akan ada yang menjemput, aduh bagaimana ini, betapa sia-sia dan percuma apa yang saya ikutin selama ini. Jadi saya diliputin rasa ketakutan karena ketidakyakinan bahwa saya kalau meninggal saya akan masuk surga. Halo semua teman-teman di YouTube, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di YouTube channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan juga yang baru pertama kali hadir di channel saya juga ucapkan selamat datang. Dan saya mau memberitahukan bahwa di channel saya ini saya banyak mengulas tentang perjalanan iman saya bersama Tuhan Yesus. Saya berharap setiap video-video saya ini bisa memberkati teman-teman yang sedang di dalam proses iman bersama Tuhan Yesus, atau mungkin teman-teman yang sedang ingin mencari tentang kebenaran di dalam Tuhan, atau juga mungkin teman-teman yang non-Kristen yang juga hanya ingin mengetahui bagaimana tentang kekristenan. So welcome teman-teman, sekedar info saja bagi yang belum tahu bahwa background saya adalah non-Kristen ya, dan agama yang saya anut dulu adalah menyembah patung-patung, dan mungkin sebagian teman-teman udah tahu ajaran apa itu. Nah, jadi background saya sebagai non-Kristen dibesarkan, dan selama saya bertobat sekitar umur 38 tahun ya, setelah menikah dan punya anak baru bertemu dengan Tuhan. Saya backgroundnya juga, sekolahnya juga dari TK, SD, SMP itu, bahkan SMA ya, saya juga Katolik background sekolahnya. Tetapi waktu saya sekolah, saya mengenal Tuhan Yesus, saya berpikir dia hanyalah nabi. Dan juga kemudian pada umur remaja, saya setelah sekolah selesai, saya ikut ajaran mami saya ya, yang agama sebelumnya itu. Dan waktu itu saya merasakan bahwa saya berpikir itu agama yang bagus ya. Nah, waktu itu memang klaimnya itu adalah agama yang satu-satunya jalan menuju kepada surga. Seiring saya mengikuti ajaran ini sampai saya menikah lalu punya anak, saya ikutin. Tetapi yang saya dapatkan adalah mungkin saya satu sisi saya merasa rohani ya, saya merasa saya sudah mendapatkan jalan kesucian, karena kan di dalam ajaran tersebut kan bagaimana kita menyucikan bibir, dalam arti kita harus makan yang suci lah, dianggap tuh tidak bernyawa itu yang dianggap suci. Jadi makanan yang suci, tidak bernyawa, itu adalah salah satu cara umat agama tersebut untuk membayar dosa ya. Jadi seperti itu. Jadi makan ya, istilah makan vegetarian ya, tidak makan bernyawa, itu dianggap adalah salah satu jalan untuk menjadi suci. Kemudian ada tindakan lain lagi, misalnya kalau beribadah, kita datang ke tempat ibadah tersebut, kita harus memakai pakaian yang putih atasannya, bawahannya hitam, dengan makna bahwa kita bukan manusia duniawi lagi. Artinya kita tidak memakai pakaian duniawi yang aneh-aneh ya. Jadi kita datang menyembah Allahnya, ilah mereka, dengan pakaian yang sederhana aja. Jadi itu juga salah satu yang dianggap langkah-langkah menjadi orang yang suci. Kemudian juga pastinya dengan kita juga beramal ya, memberikan sumbangan untuk tempat ibadah tersebut. Bahkan kami juga membantu menolong pemimpin agama di tempat ibadah tersebut. Kalau mau pergi kemana, kita juga bantu antar, transport ya, tanpa cas gitu ya, free. Jadi kita menjadi supirnya si pemimpin ibadah ini. Itu juga kami lakukan, saya dan suami lakukan. Pokoknya kami merasa rohani saat itu menurut versi agama tersebut ya. Hal-hal yang baik yang dianjurkan ya, pasti kita
coba untuk taati dan lakukan. Ajaran itu dia ada sebuah kayak kursi pendek ya, setinggi mungkin 40 cm untuk bisa bersujud. Nah, karena ada busa bantalan jadi sujudnya itu nggak sakit. Nah, kepalanya juga harus sampai menyentuh busanya si kursi ini. Jadi sedemikian sujud ya. Bertahun-tahun saya mengikuti ibadah setiap minggu kita hadir dan dengan berpakaian jubah putih. Nah, itu salah satu lagi yang saya merasa seperti kayak ajaran ini suci banget ya. Jadi ibadah pun seperti malaikat ya, pakai baju putih, jubah gitu. Jubahnya sederhana aja sih, luaran gitu ya. Kemudian bersujud sampai tata upacara itu tuh sampai menyebut setiap nama-nama pemujaannya ya. Nama ini disebut ya, mungkin ada puluhan yang disebut, dan satu nama yang disebut itu kita harus sujud berapa kali menurut tingkatan si yang dipuja tersebut ya. Dan kalau buat Tuhan tuh kadang bisa 1000 kali ya, kita menyentuhkan kepala kita itu kayak dek 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 gitu sampai bisa 1000 kali dihitung gitu. Jadi ya cukup berkesan sih saya saat itu, karena saya berpikir wow, memuja Tuhannya sampai segitu banget ya. Jadi ini menurut saya sangat menghormati Tuhan. Itu bisa setengah jam lah kurang lebih. Kemudian di depan, jadi kita jemaat tuh sujud di depan sebuah altar meja yang ada sesembahannya sih ya, berupa mungkin makanan-makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari hewani ya. Jadi itu juga ada tata upacaranya, bagaimana mempersembahkan buah gitu. Dan kemudian di dindingnya itu bertuliskan Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan yang Maha Esa saat itu dengan ukiran besi emas yang dicat emas, jadi ditempel di dinding. Nah, di bawah tulisan tersebut, yaitu meja altar, ada patung-patung sesembahannya ya. Jadi seperti itu. Waktu itu ada 3 yang besar, kemudian yang kecil lah gitu ya. Patung yang sosok yang dianggap penyelamat dunia itu ada di tengah. Waktu saya tata upacara tersebut, satu hari saya ingat banget, satu sore saya mulai mempertanyakan diri saya. Saya bertanya pada diri saya bahwa gini, saya melihat tulisan Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, pikiran saya mulai berpikir begini, kalau kita menyembah yang Maha Esa, kenapa saya harus menyembah yang patung-patung ini gitu. Itu pikiran saya saat itu. Karena saya kalau datang ke sebuah ajaran, yang saya cari itu Tuhan, bukan manusia, bukan yang dianggap dewa lah atau apalah yang orang-orang yang zaman dulu dianggap sakti lah. Saya tidak mencari mereka itu semua. Tuhan adalah Bapa roh saya. Jadi saya harus mencari Tuhan yang memiliki roh, jiwa, dan yang menciptakan, memberikan tubuh saya ini. Saya harus mencari Tuhan. Saya tidak mencari yang sesembahan itu, yang saya harus hormati, yang si ini hormati berapa kali ketukan, yang ini disembah gitu. Saya tidak mencari ya. Jadi saat sore itu saya ada pikiran seperti itu, berpikir seperti itu. Kenapa saya harus menyembah ini itu yang saya nggak kenal, dan saya tidak mencari mereka, karena mereka pun anggap mereka memiliki suatu budi bakti buat masyarakat, dianggap mereka punya kesucian dan lain sebagainya. Menurut saya dia tetap manusia yang saya tidak perlu sembah itu. Jadi saya berpikir itu saat itu, dan saya bilang, kenapa saya nggak ngerasa saya bisa menyembah Tuhan ya di sini. Yang saya rasakan terlalu berbelok-belok. Saya mau cari Tuhan, tapi saya harus dibelokkan, nyembah si ini dulu, nyembah ini, nyembah, dan saya tidak merasakan sosok Tuhan di situ. Itu yang saya pikirkan. Saya mulai mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan di ajaran tersebut gitu ya. Nah, itu yang saya pernah pikirkan. Kemudian suatu siang saya pada saat saya lagi berada di rumah saya dan saya lagi bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya. Suatu siang saya istirahat, kemudian tiba-tiba ada satu pikiran ya, yang berkata begini, kalau kamu sudah mati, kamu mau kemana? Loh, terus saya bingung. Loh, selama bertahun-tahun saya ini kan nyembah di ajaran itu, saya begitu taat, saya memberikan hati saya untuk benar-benar saya mau menjadi umat yang baik, supaya saya bisa kalau sudah tidak ada di dunia ini, saya bisa mendapatkan tempat yang baik di alam roh. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Nah, waktu ada pertanyaan itu, saya itu di dalam hati tiba-tiba diliputi rasa ketakutan. Saya saat itu tuh nggak yakin, ada ketakutan. Kayaknya saya nggak yakin ya, saya meninggal nanti saya dijemput malaikat nih, atau Tuhan sendiri gitu.
saya tiba-tiba merasakan ketakutan. Nah, di situ saya mulai berpikir, kalau saya mengikuti sebuah jalan ajaran yang sudah saya yakini selama bertahun-tahun, saya sembah, saya taatin, saya ikutin, tapi kalau saya sendiri meninggal dan saya nggak yakin saya bakal masuk surga, saya nggak yakin akan ada yang menjemput, aduh bagaimana ini, betapa sia-sia dan percuma apa yang saya ikutin selama ini. Jadi saya diliputin rasa ketakutan karena ketidakyakinan bahwa saya kalau meninggal saya akan masuk surga. Akhirnya singkat cerita, 2 tahun saya tidak kemana-mana, maksudnya tidak ke tempat ibadah manapun. Saya mulai berdoa pribadi kepada Tuhan selama 2 tahun itu. Nah, jadi waktu saya memberikan waktu loh kepada Yang Maha Kuasa. Saya bilangnya gini, Tuhan, saya nggak tahu mana jalan kebenaranmu, saya percaya pasti ada jalan kebenaranmu di dunia ini yang saya benar-benar yakin bahwa itu adalah jalanmu, dimana saya kalau meninggal nanti saya yakin saya akan bisa masuk surga. Saya waktu itu kan saya tidak begitu mengerti bagaimana konsep tentang surga. Pokoknya saya bilang sesudah mati saya akan tinggal bersama-sama engkau, bertemu dengan engkau. Ya, itu doa saya. Jadi kemudian saya bilang sama Tuhan secara pribadi ya, bukan menurut agama saya yang lama. Saya secara pribadi saya bilang, saya bersujud di kamar tidur saya ya. Berapa kali sih saya mengadakan doa yang benar-benar seperti itu. Saya bilang, Tuhan, tunjukkanlah jalanmu. Ada banyak ajaran dan agama yang mengklaim mereka itu adalah jalan kebenaran Tuhan. Masing-masing merasa mereka jalan yang paling benar, tapi Tuhan tolong tunjukkan jalan kebenaran engkau. Karena saya juga saya berpikir saat itu, Tuhan, saya mau memberikan waktu buat Tuhan tunjukkan kepada saya 1 tahun atau 2 tahun ke depan, tolong. Cukup lama ya, harusnya nggak usah lama-lama. Cuma saat itu nggak tahu, mungkin saat itu ya, karena saya nggak tahu berpikir gimana, saya minta Tuhan 1 tahun 2 tahun ini tolong tunjukkan saya jalan yang benar. Mungkin kalau terlalu cepat kan saya berpikirnya, aduh jangan-jangan Tuhan gak akan cepat memberikan jalan itu. Jadi pikiran saya dulu seperti itu. Jadi saya berpikir saya kasih waktu yang cukup lama ya, menurut saya rentang waktu 1-2 tahun kepada Tuhan, supaya di dalam waktu yang cukup lama ini benar-benar nih saya ketemu jalannya Tuhan. Seolah-olah sabar nih memberikan waktu buat Tuhan. Padahal setelah saya tahu kalau misalnya Tuhan mau kasih jalan mah dalam gak usah hitungan tahun, sehari juga bisa ya. Cuman waktu itu saya berpikir seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya saya kemudian mengetahui bahwa adik saya sudah masuk ke gereja ya, dan dia juga mengalami suatu saya melihat perubahan yang drastis ya. Dia berubah menjadi sosok ya, pribadi yang lebih lembut, lebih tenang ya. Wajahnya itu kayaknya, pokoknya waktu dulu tuh suram lah ya dia waktu itu, waktu dia belum menemukan Tuhan. Nah, pas dia masuk ke gereja ya, dia bilang dia mengalami pemulihan, kebaikan Tuhan. Saya lihat memang wajahnya bersinar, berubah banget, dan disitulah yang menggugah hati saya. Kok bisa ya adik saya itu berubah gitu drastis, yang wajahnya tadinya kusam, jarang senyum, sinar wajahnya tuh nggak ada dulu. Nah, pas dia waktu itu berbicara tentang, dia datang ke saya ya waktu itu ya, saat itu saya melihat wajahnya tuh bercahaya beneran, dan pokoknya kok beda banget ya, kayak saya lihat malaikat gitu. Jadi saya tertarik, saya di dalam hati saya terkesan. Saya bilang, ini dia ikut ya, saat itu kan saya tidak tahu bagaimana Kristen ya, jadi saya berpikir dia ikut ajaran nih kayaknya sakti nih. Saya berpikir gitu, saktinya dalam arti hebat ya, ada sosok, ada sesuatu kuasa di dalam ajaran ini kok yang bisa mengubah adik saya tuh raut wajahnya jadi bersinar-sinar seperti itu, dan juga bisa jadi tenang, jadi menjadi pribadi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan lain. Jadi saya melihat beda banget wajahnya juga bersinar-sinar, damai. Nah, kemudian akhirnya saya melihat kok berubah banget ya. Nah, jadi saya tertarik untuk mengetahui ajaran apa yang dia sedang jalanin. Saya tahu itu Kristen, tapi kan Kristen itu bagaimana sih? Nah, akhirnya saya baik bertanya sama dia. Istilahnya dia adalah guru rohani saya yang pertama ya. Nah, di situ saya merasakan ada ketertarikan yang seperti kayak hati saya kok kayak dijamah ya. Saya pengen lebih tanya lagi, tanya terus. Saya berdebat agama sama dia karena bertahun-tahun dengan prinsip pemahaman agama saya sebelumnya dengan kekristenan itu sangat berseberangan. Makanya, tetapi saya juga tertarik, kok kayaknya ada kuasa nih di dalam ajaran ini yang saya tidak rasakan di ajaran yang lama. Jadi kalau sesuatu ajaran yang bisa ada suatu power, kuasa, wah
ini luar biasa nih, ini bener nih, ada sesuatu magnet kuasa nih. Kalau yang agama lama saya tidak merasakan. Jadi saya ibadah capek-capek ibadah dan ini itu, tapi kok saya kayak berjuang sendiri gitu loh. Nah, ya kan, dan saya tidak ada merasakan ada sosok pribadi ilahi gitu yang saya rasakan saat itu, nggak ada. Jadi kemudian saya baik bertanya sama dia, bertanya tidak. Saat itu saya tuh lagi di sebuah hotel sama dia, nginep satu kamar karena kami ada acara keluarga ya. Jadi tidak terasa dari jam 9 malam saya berdebat agama dan juga bertanya, belajar, bertanya, kayaknya bukan belajar saat itu deh, kayaknya berdebat dan bertanya ya, tapi tertarik gitu, seperti itu. Nah, sampai tidak terasa itu kami tidak tidur sampai jam 4 pagi. Dan waktu saya ngeliat jam 4 pagi, saya kaget. Seumur hidup saya nggak pernah gitu loh ngobrol sama teman sekalipun, mau acara apapun, bahkan sama suami sekalipun, nggak pernah yang namanya debat atau ngobrol itu dari jam 9 malam sampai, jangankan jam 4 pagi, sampai jam 2 malam aja itu udah nggak kuat banget, pasti tertidur. Itu pun paling banter bisa maksimal sampai jam 2, tapi itu sampai jam 4 pagi. Saya inget banget itu, saya lihat jam, hah udah jam 4 pagi, tapi herannya ya teman-teman, itu saya nggak ngantuk. Dan saya juga anehnya adik saya percaya itu memang ada keajaiban Tuhan sih. Saya melihat adik saya juga nggak ngantuk, menjawab saya yang kakaknya yang bertanya-tanya tentang ajaran yang dia ikuti, yaitu Kristen ya, yang kok kayaknya ini sabar banget, adiknya juga sabar menjawab saya. Dan saya kaget, kok kita nggak ngantuk ya, sepertinya topik ini seru banget ya. Jadi saya berpikir ini ajaib sekali gitu. Jadi seperti itu waktu saya pertama kali berguru sama adik saya tentang apa itu Kristen. Nah, kemudian singkat cerita, saya kemudian diajaklah ke gereja yang dia saat itu berjemaat. Dia berjemaat di Sunter, tapi karena saya tinggalnya di Kelapa Gading, maka saya berjemaat di gereja yang di Kelapa Gading. Pada saat saya masuk ke ruangan tersebut, saya merasakan damai banget. Dan kemudian tidak lama setelah saya duduk, saya ingat banget, kok saya bisa merasakan saya ini seperti menemukan sosok pribadi Bapak, sosok pribadi yang saya selama ini tuh saya idam-idamkan, yang saya dari kecil mencari siapa Tuhan. Kok sepertinya saya tuh kehilangan satu figur pribadi Allah yang saya tidak tahu di mana dia. Nah, di situ saya merasakan seperti saya menemukan sosok Bapak. Saya merasakan hati saya ada yang isi gitu loh. Saya merasakan banget yang hati ini selama ini kosong, kok seperti saya kayak dirangkul hati saya gitu. Saya merasakan, wah, kok saya menemukan cinta. Nah, itulah yang saya percaya, itulah kasih mula-mula saya kepada Tuhan. Saya menemukan cinta saya yang selama ini saya cari gitu dari kecil, siapa Tuhan, dan saya merasakan kehadiran sosok Bapa, sosok Dia di situ. Nah, kemudian pada saat puji-pujian dinaikkan ya, saya mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan ya. Nah, waktu mulai menyanyi itu hadirat Tuhan tuh begitu kuat masuk ke dalam hati saya, dan kemudian itu serta-merta sentuhan kasih Tuhan melalui pujian itu benar-benar merasuk ke dalam jiwa saya, hati saya, dan saya saat itu benar-benar tidak bisa terkontrol lagi. Air mata saya keluar menetesnya bukan hanya sedikit sampai segini, itu ngalir sampai ke baju-baju saya basah, dan saya nggak bisa ngontrol sampai lagu selesai pun. Saya sampai hari ini kalau ingat itu saya sorry. Sampai sekali setiap kali saya menyaksikan ini, bagaimana perjumpaan pertama saya, kasih mula-mula saya kepada Tuhan, dengan Tuhan pertama kali, saya pasti selalu menangis seperti ini kalau mengingat. Jadi pas pujian terakhir pun saya tidak bisa terkontrol tangisan saya, air mata saya nggak bisa kontrol sama sekali tuh. Kayak gini masih mau nangis lagi kan, mengingat banget masa-masa bagaimana saya menemukan cinta seorang Bapak di situ. Gak apa-apa ya sambil nangis, karena kalau ngomong itu selalu nangis. Saya bisa merasakan kembali lagi kasih mula-mula itu. Kemudian yang setelah pujian selesai pun air mata mengalir, dan saya berpikir setelah pujian kelar, saya berpikir saya akan berhenti menangis. Dan itu ternyata tidak, teman-teman. Herannya enggak. Jadi mana ada sih orang pendeta lagi khotbah tuh jemaat nangis tuh, kayaknya saya lihat jarang ya, kayak hampir nggak pernah. Tapi saat itu nggak tahu, aneh banget,
itu bener-bener nggak kekontrol, kayak gini aja nggak kekontrol banget kan. Tiba-tiba kalau saya inget perasaan saya waktu itu dulu lebih dahsyat lagi. Dari awal pujian aja udah mulai nangis, sampai pujian selesai juga air mata udah membasahi baju. Nah kemudian nggak lama pendeta kemudian naik mimbar, kemudian dia berkhotbah, dan banyak kata-katanya yang benar-benar sangat menyentuh saya saat itu ya. Kemudian hadirat Tuhan sangat kuat bagi saya saat itu, sampai sih saya kalau ingat itu sih ajaib sih, heran. Dari awal pendeta itu khotbah sampai selesai itu air mata saya netes gitu, ngalir terus dan gak terkontrol. Saya juga heran ya, biasanya kan di dalam pujian orang menangis, ini di dalam khotbah pun gak berhenti nangisnya. Nah itu yang saya rasakan saat itu. Jadi itu pengalaman pertama saya masuk ke gereja yang sampai hari ini saya masih berjemaat ya. Karena saya nggak pernah akan lupa bagaimana momen pengalaman pertama saya berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian saya tahu bahwa ada Tuhan di tempat ibadah tersebut, di ajaran ini. Dan saya bilang dalam hati, saya tahu ada Tuhan di sini, saya ingin berbakti di dalam ya ajaran yang saya akan ikutin ini. Saya ingin berbakti kepada Tuhan melalui tempat ibadah ini, dengan pengajaran ini. Saya ingin cari tahu lebih lagi tentang Tuhan, dan saya benar-benar ingin mengikuti ajaran ini yang saya tahu bahwa saya sudah menemukan Tuhan. Dan kemudian kisah perjalanan berikutnya bagaimana kemudian, karena saya merasakan sosok pribadi dia yang waktu saya di tempat ibadah, saya merasakan banget seperti ada kedekatan saya dengan Bapak pribadi yang penuh kasih itu. Saya merasakan cinta yang benar-benar udah sulit dijelaskan lah, yang saya merasakan, saya dapat di situ. Nah saya sampai bilang, Tuhan, perjalanan saya setelah saya mencari Engkau, saya bilang ternyata di sini ya Tuhan. Karena sejak saya SD pun saya terus mencari siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan, dan saya melalui hidup remaja saya sampai saya seterusnya itu nggak mudah. Saya merasakan kekosongan dan saya merasa sepi ya, meskipun saya baik teman, tapi saya merasakan hati saya tuh kayak kosong gitu loh selama belum ketemu Tuhan. Saya merasa meskipun saya secara keuangan bersama suami saya bekerja keras, dia juga orang yang baik, suka belajar, bekerja tekun, maka kami tidak pernah kekurangan di dalam hal materi apapun. Tapi yang saya kurang adalah sosok Tuhan di dalam diri saya. Saya rasakan saya kosong. Saya suka merasa sepi sendiri, meskipun saya dikelilingi banyak orang, tetapi saya merasakan saya kok kayak sendiri ya gitu Tuhan. Jadi itulah perjalanan saya mencari sosok pribadi Tuhan ya, yang bisa mengisi hati saya, kekosongan hati saya. Dan disitulah saya merasakan nancep dalam di hati saya. Saya merasakan kasih yang begitu dalam masuk ke dalam hati saya di tempat itu. Oleh karena itu saya menangis, karena saya bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah menemukan cintamu di tempat ini yang selama ini saya cari, yang selama ini siapapun gak bisa ngisi hati saya, sekalipun kita sudah menikah ya dengan orang yang kita cintai, kita sayang, tetapi tidak bisa mengisi hati saya yang kosong selama puluhan tahun ini ya. Karena kan saya bertemu Tuhan tuh di umur 38 ya, begitu panjang. Saya melewati masa-masa sulit, saya merasa saya sendiri, saya berjuang, meskipun saat itu juga saya berstatus agama ya, agama saya juga rajin taat, tetapi saya tidak merasakan ada sosok orang pribadi yang sungguh-sungguh tuh bisa menemani saya di dalam setiap fase hidup saya. Jadi saya benar-benar merasakan kasih Tuhan di dalam gereja saya tersebut, dan yang sampai sekarang saya terus berjemaat dan saya terus mengembangkan talenta kerohanian saya di dalam gereja ini. Dan saya juga setia mengikuti ibadah setiap minggu ya, dan saya sungguh merasakan perkembangan rohani sampai hari ini. Nah, gereja yang saya ikuti jemaat sampai hari ini denominasi dari GBI ya, Gereja Bethel Indonesia, di bawah Pak Niko Nyoto Raharjo. Nah, setelah pengalaman saya bersama Tuhan, pertama-tama saya menemukan kasih Dia, kasih mula-mula ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan pertama kali tersebut. Kemudian saya dibaptis, dan kemudian saya rajin beribadah, dan saya sangat bersemangat, bersukacita di dalam bimbingan Tuhan melalui gereja tersebut.
Dan saya percaya pertumbuhan rohani saya saat itu begitu pesat karena saya memang sangat antusias, karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya sungguh-sungguh merasakan kasih Dia, dan itu yang membuat saya sangat bersemangat untuk mengenal lebih dalam lagi Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus. Dan setelah saya mengikuti Tuhan Yesus sampai hari ini, saya terus melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga saya bersyukur saya bisa mengenal jalannya, kebenarannya, dan juga firman-Nya yang begitu dahsyat dan ajaib. Saya sangat bersyukur dan saya sangat merasa saya salah satu orang yang beruntung dan yang memiliki kasih anugerah Tuhan. Saya sangat berbahagia. Nah teman-teman, demikian untuk video kali ini, menceritakan bagaimana perjalanan awal saya ini mengikuti, menerima Tuhan Yesus, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya terus melihat kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Semoga apa yang sudah saya ceritakan bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengar, dan buat teman-teman yang tertarik ingin mengetahui lebih lagi bagaimana perjalanan saya bersama Tuhan, kebaikan-kebaikan dan keajaiban Dia. Nantikan ya di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu setia sama Tuhan Yesus dan juga semakin semangat mengikut Tuhan, dan jangan patah semangat, sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia putra Allah yang tunggal yang turun ke dunia karena mengasihi kita semua. Dia ingin memulihkan kita, mengangkat kita dari lumpur kepada terangnya yang ajaib, dari kegelapan kepada terangnya, dan kemudian juga Dia ingin menyelamatkan kita dari dosa yang berujung kepada maut. Nah, kita terus semangat kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu setia dan baik. Oke, sekian, terima kasih teman-teman untuk video saya kali ini. Semoga memberkati teman-teman sekalian. Shalom.